Pertama, apa itu lembaga? Konsep lembaga dapat diartikan sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Kali ini saya akan menjelaskan suatu lembaga auxiliary yang bernama BPK. Lembaga auxiliary adalah lembaga penunjang atau pelengkap supporting organ bagi lembaga negara utama yang berperan sebagai principal atau main organ. Jadi, apa sih tugas BPK? Bisa dilihat pada pasal 23E ayat pertama. Dapat disimpulkan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu hasil itu akan diberikan kepada siapa? Hal itu bisa dilihat pada ayat berikutnya, yaitu pasal 23E ayat 2. Jadi kesimpulannya, BPK adalah lembaga yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka BPK dapat dikategorikan sebagai lembaga pengawasan. Apa itu lembaga pengawasan? Lembaga pengawasan adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga lain dalam pemerintahan. Lembaga pengawasan berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengolahan keuangan negara. Kalian penasaran tidak awal mulanya pembentukan BPK? Dikutip dari situs Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK dibentuk pada 1 Januari 1947. Pembentukan itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11 tanggal 18 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksaan Keuangan. Untuk kedudukan sementara di Magelang, awal BPK dibentuk hanya memiliki 9 orang pegawai dan sebagai ketua BPK pertama adalah R. Surasno. Pada 6 November 1948, kedudukan BPK dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Pemindahan tersebut tidak lepas setelah ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Jogja. Saat terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, dibentuk juga Dewan Pengawas Keuangan dengan kantor di Bandung, sementara BPK masih tetap ada. Namun saat kembalinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, BPK dan DPK kemudian digabung dengan berkantor di Bandung pada tahun 1950. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang tahun 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi BPK berdasarkan pasal 23 tahun 1945. Baiklah, sekian sejarah singkat mengenai BPK sebagai lembaga auxiliary, and see you guys on the next video.